Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Gifar Amirul Sani, biasa dipanggil dengan Gifar. Saya tidak tahu pasti alasan orang tua memberi nama tersebut. Namun saya yakin ada makna dan harapan tersendiri di baliknya. Menurut penuturan mereka, nama saya diambil dari kata Gofur yang berarti pemaaf dan Amirul yang berarti seorang pemimpin. Harapan mereka adalah agar saya kelak tumbuh menjadi pemimpin yang baik dan mudah memaafkan. Sejak kecil, keinginan untuk menjadi seorang pemimpin memang sudah tumbuh dalam diri saya, dan tanpa saya sadari, nama ini pun selaras dengan jalan hidup yang saya jalani saat ini. Saya lahir di Malang pada tanggal 4 Juli 2006. Saya merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dengan kakak yang berusia sekitar 1,5 tahun lebih tua dari saya. Ayah saya adalah seorang dosen yang telah wafat pada tahun 2022, sementara ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kesantunan. Orang tua saya menanamkan pentingnya menghormati orang lain dan menjaga sikap dalam berbagai situasi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi pembentukan karakter saya, terutama dalam bersikap sopan, bertanggung jawab, dan mampu menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Selain etika, saya juga dididik untuk menjalani hidup dengan sederhana. Orang tua saya sering mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga saya dibiasakan untuk tidak hidup berlebihan, melainkan bersikap adaptif dan mensyukuri apa yang dimiliki. Kesederhanaan ini membentuk cara pandang saya agar lebih realistis dan rendah hati dalam menjalani kehidupan. Nilai penting lainnya yang diwariskan kepada saya adalah menjadi pribadi yang ringan tangan dan gemar berbagi. Sejak kecil, saya dibiasakan untuk membantu sesama, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidup saya adalah ketika tinggal serumah dengan 7 mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan ayah saya dengan tulus membuka rumah kami sebagai tempat tinggal mereka selama menempuh pendidikan. Tinggal bersama mereka tidak hanya mengajarkan saya tentang pentingnya berbagi ruang dan kenyamanan, tetapi juga menemukan empati, toleransi, dan keikhlasan. Ayah saya sering berkata bahwa membantu orang lain bukan hanya wujud kebaikan, tetapi juga cara terbaik untuk membentuk diri agar tidak egois dan lebih peka terhadap kondisi sekitar. Pengalaman ini menjadi pelajaran nyata dalam hidup saya dan membentuk saya menjadi pribadi yang peduli serta ringan tangan terhadap sesama. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan ke SMA Islam Sabila Boarding School Malang. Di sini, saya meneruskan pengembangan diri dalam berbagai bidang. Saya aktif dalam organisasi OSIS, Dewan Ambalan, English Club, dan tetap konsisten di ekstrakurikuler basket. Pengalaman-pengalaman ini menjadikan saya pribadi yang lebih aktif, tangguh, dan terbuka terhadap tantangan. Dalam bidang akademik, saya beberapa kali meraih peringkat 3 besar dalam kelas. Dalam bidang non-akademik, saya terlibat sebagai panitia maupun ketua pelaksana dalam berbagai kegiatan, serta menjadi MC dan moderator dalam sejumlah acara sekolah. Dan sekali lagi, mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi tim basketball Prof Kota Malang 2024 dan berhasil masuk hingga tahap 50 besar. Salah satu pengalaman paling berkesan selama SMA adalah kesempatan mengikuti program pertukaran belajar ke Malaysia dan Singapura. Kegiatan ini membuka wawasan saya mengenai perbedaan budaya, sistem pendidikan, dan realitas sosial antara negara-negara tersebut. Pengalaman ini tidak hanya memperluas cara pandang saya, tetapi juga memperkuat motivasi saya untuk terus berkembang. Saat menginjak kelas 12, saya sempat dinyatakan masuk dalam daftar siswa eligible untuk jalur tanpa tes ke perguruan tinggi. Namun, karena beberapa pelanggaran indisipliner, saya dicoret dari daftar tersebut. Meskipun hal ini sempat menjadi pukulan berat, saya memilih untuk bangkit dan membuktikan kemampuan saya melalui jalur tes SNPT. Saya belajar dengan sangat giat dan penuh semangat, bertekad untuk tidak menyusahkan ibu saya yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjalani hidup hanya dari gaji pensiunan ayah. Alhamdulillah, usaha tersebut membuahkan hasil yang baik. Saya diterima di bidang ketiga saya, yaitu program studi akuntansi manajemen di Politeknik Negeri Malang. Selama menjalani masa SMA di boarding school terutama, saya mendapatkan banyak pengalaman dan kenangan tak terlupakan. Tinggal bersama teman-teman selama 24 jam sehari, membentuk ikatan yang kuat seperti keluarga kedua. Kami melewati suka dan duka bersama, dan momen perpisahan di hari kelulusan penuh dengan air mata dan rasa haru. Datanglah masa baru, dunia perkuliahan. Awalnya, saya merasa cukup berat menjalani masa ini, karena jurusan yang saya ambil bukanlah pilihan utama saya. Namun, saya mencoba bertahan dan meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan, yang akan membawa saya ke jalan pengembangan diri yang lain. Di awal masa kuliah, saya merasakan penurunan performa. Dari seorang siswa yang aktif di masa sekolah,
saya berubah menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang tanpa kegiatan tambahan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mencoba bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa olahraga basket. Namun, sayangnya, saya mengalami cedera lutut yang membuat saya harus berhenti dari dunia basket. Tidak ingin larut dalam kekecewaan, saya mencari wadah lain untuk berkembang. Hingga akhirnya saya mulai mengikuti kegiatan relawan dan dunia event organizer. Awalnya saya terlibat sebagai relawan berbayar, namun kemudian saya menemukan ketertarikan lebih dalam saat bergabung dengan Asosiasi Pemuda Inspirator Malang, sebuah komunitas yang berfokus pada isu sosial, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui Asosiasi Pemuda Inspirator, saya kembali menemukan semangat untuk bertumbuh. Saya berkenalan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan belajar banyak tentang arti pengabdian tanpa pamrih. Dalam komunitas ini, kami belajar memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini membantu saya memperkuat empati, kepedulian sosial, serta memperluas perspektif saya terhadap realitas masyarakat. Memasuki semester berikutnya, saya memiliki harapan besar untuk menjadi pribadi yang lebih terstruktur, produktif, dan seimbang antara akademik dan akademik. Saya ingin memperbaiki performa akademik saya, aktif dalam komunitas dan organisasi, serta menggali lebih dalam potensi yang saya miliki untuk menunjang masa depan dan cita-cita. Saya percaya bahwa setiap proses, baik yang mudah maupun berat, adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan jalan menuju kehidupan yang bermakna. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya. Perjalanan ini masih panjang dan saya percaya bahwa setiap langkah, baik yang mudah maupun sulit, adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.